Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Hari ini Selasa, 14 November 2023. Doa dan harapan kami Bapak, Ibu, Saudara sekalian dalam keadaan baik dan sehat. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita mengawali ibadah ini dengan menyanyikan lagu yang berjudul Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Oh ya Tuhan, ya Bapa, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu, karena hari ini Tuhan memberikan kehidupan yang baru bagi setiap kami. Kami menyambut anugerah kehidupan yang telah Tuhan percayakan kepada kami pada saat ini, dengan mengarahkan hidup kami untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena itu ya Roh Kudus, kiranya Engkau memimpin kami semuanya. Tuhan, Engkau menolong kami ketika kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus yang memberkati setiap kami. Kami berdoa menyerahkan jalannya ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasalnya yang ke-19, ayat 1 sampai ayat 10. Injil Lukas pasal 19, ayat 1 sampai ayat 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat itu. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah orang ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saya memberikan judul renungan kita hari ini, yaitu Sukacita menyambut Yesus. Saudara-saudara, berkunjung dan dikunjungi adalah salah satu gaya hidup masyarakat kita. Orang Indonesia memiliki nilai kekerabatan, sikap yang ramah, maka hal berkunjung itu menjadi gaya hidup nenek moyang kita. Ada orang yang mengatakan berkunjung itu sebagai sambang dulur, mengunjungi saudara, mengunjungi kerabat, mengunjungi keluarga. Perkunjungan itu dimaksudkan supaya tidak putus hubungan persaudaraan. Perkunjungan itu dimaksudkan supaya antar saudara itu terus terpelihara hubungan baiknya. Tapi tentu, saudara, di era modern ini ada juga orang-orang yang tidak suka untuk dikunjungi. Barangkali zaman memang sudah berganti. Orang cukup mengambil teknologi alat telekomunikasi, barangkali pakai HP, kunjungannya pakai video call.
Jadi tidak selalu perkunjungan fisik. Oh, mungkin saja itu terjadi. Apalagi waktu yang lalu ketika pandemi, banyak perkunjungan dilakukan secara virtual. Saudara-saudara, kalau ada orang yang tidak mau dikunjungi, tentu dengan alasan-alasan subjektif mereka. Ada orang yang sengaja menghindar, tidak mau bertemu dengan orang yang mau mengunjungi itu, malah mereka pergi meninggalkan kediamannya. Orang Jawa mengatakan orang itu nglungani. Nglungani itu pergi, tidak mau bertemu orang yang mau mengunjunginya itu. Saudara, itu bukan sekedar kode, bukan sekedar simbol, tapi itu tindakan nyata bagaimana seseorang itu menghindar. Tapi pertanyaannya, jikalau orang yang mau mengunjungi ini adalah orang yang kita idam-idamkan, kalau yang mau mengunjungi ini adalah Tuhan Yesus, apakah kita sebagai orang Kristen, umat Tuhan, kemudian kita juga berani menolak? Oh saudara, mungkin ada orang yang menghindari perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Nyatanya memang Tuhan Yesus pernah ditolak, bahkan oleh saudara-saudara sekampungnya, orang yang berasal dari wilayahnya. Tuhan Yesus pernah ditolak oleh orang-orang Nazaret karena tidak melakukan mujizat di sana. Tetapi sesungguhnya kemanapun Tuhan Yesus itu pergi memberitakan Injil, banyak orang ingin melihat dan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Salah satunya adalah orang yang ada di dalam bacaan yang hari ini kita baca, tokoh yang bernama Zakeus. Ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yeriko, maka di sana ada seorang pemungut cukai yang bernama Zakeus. Ia sangat penasaran, ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ia mengatakan, Yesus itu orang yang seperti apa? Kalau aku hanya mendengar cerita dari orang, katanya Yesus itu adalah pribadi yang berkuasa, membuat banyak mujizat, menyembuhkan orang sakit, memberikan makan kepada banyak orang, ribuan orang, bahkan bisa membangkitkan orang mati. Zakeus, saudara, dia punya kebutuhan yang besar untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan kerinduannya itu, saudara-saudara, gayung bersambut. Zakeus sekalipun secara fisik itu terbatas, dikatakan pendek orangnya, tetapi imannya menembus batas, sehingga dengan segala upaya ia ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus dengan cara menaiki pohon ara. Saudara-saudara, keinginan Zakeus ini dilihat oleh Tuhan Yesus, maka kita lihat kemudian Tuhan Yesus memanggilnya. Kebutuhan Zakeus itu kemudian diresponi oleh Tuhan Yesus. Maka kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Zakeus, Zakeus, turunlah, hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Saudara, kita melihat Zakeus tidak ngomong secara langsung kepada Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus tahu isi hati Zakeus. Ini sesuatu yang menarik. Orang belum mengatakan niatnya, isi hatinya, tetapi Tuhan Yesus dapat menerka isi hati Zakeus. Kalau bukan yang ilahi, tentu sulit bagi Tuhan Yesus untuk menerka isi hati Zakeus. Tetapi karena Yesus itu sekaligus yang ilahi, dia bukan saja manusia sejati, tetapi juga dia Tuhan yang sejati itu. Maka saudara, orang Jawa mengatakan
mubah musik ati pikiran menungso itu Gusti Allah ngerti. Apa yang dipikirkan, yang ditimbang-timbang dalam hati dan pikiran manusia itu Tuhan mengetahui. Justru karena itu ia kemudian meresponi apa yang menjadi kerinduan Sakius. Oh saudara, ini adalah satu berita sukacita. Karena ternyata apa yang dikatakan orang banyak itu benar. Bahwa Tuhan Yesus itu tidak memandang muka. Bahwa benar Tuhan Yesus itu juga bersahabat dengan orang berdosa seperti Sakius ini. Orang yang kehidupannya mungkin dikatakan orang bergelut di dalam lembah hitam, dunia hitam. Bagaimana tidak? Sakius seorang pemungut cukai ini adalah kerjaannya mermaaf, menggelembungkan nilai pajak yang disebut penarik bea cukai itu. Nominal yang ditetapkan pajak atas pemerintah Romawi itu oleh dia nilainya diperbesar, digelembungkan, dimarkup. Dan karena itu dia dimusuhi oleh rekan-rekannya, orang-orang Yahudi. Bukan saja karena dia bersenang-senang di atas penderitaan sesamanya, tetapi karena dia juga bekerja untuk penjajah. Maka jangan heran ada orang yang memberi stigma kepada Sakius sebagai pengkhianat. Orang yang bekerja bagi musuh. Saudara-saudara, kalau kita melihat seperti itu, maka sebetulnya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini benar-benar menggedor hati Sakius. Ia benar-benar merasakan sentuhan dari Tuhan Yesus itu. Perilaku bersahabat Tuhan Yesus itu dipandang oleh Sakius sebagai satu bentuk anugerah yang selama ini dia belum pernah dapatkan. Karena itu saudara-saudara, dengan latar belakang yang seperti itu, kalau kemudian Tuhan Yesus itu mendekati dia, bahkan ingin menumpang di rumahnya, cara penginjilan Tuhan Yesus ini benar-benar menempatkan Sakius sebagai pribadi yang utuh. Sakius merasa diwongni, Sakius merasa ditempatkan sebagai pribadi manusia yang utuh, yang tidak saja dilihat dari sisi negatifnya, yang tidak saja dilihat dari seberapa besar dosanya, tetapi Sakius merasa bahwa sekalipun dia berdosa, dia punya kesempatan untuk memperbaiki diri, membarui diri, dan kesempatan itu datang ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena itu dia menyambut Tuhan Yesus dengan sukacita. Buktinya saudara, ketika kemudian ia bersama-sama dengan Tuhan Yesus berdialog itu, dia mengungkapkan kerinduan hatinya. Harga yang harus ia bayar sebagai bentuk pertobatannya, ia mengatakan kalau ada orang yang ia rugikan, maka ia bersedia mengembalikan 4 kali lipat. Ada harga yang harus dibayar dari pertobatannya itu. Dia tidak lagi berfokus kepada materialistis, mengejar material, harta kekayaan, harta yang mungkin dapat menyenangkan dia, yang selama ini mungkin dapat ia pakai untuk berfoya-foya, hidup hedonis. Tetapi perjumpaannya dengan Tuhan Yesus itu telah menggeser hidupnya, membawa pertobatan bagi dia. Bukan lagi materialistis, hedonis, egosentris, tetapi berpusat kepada Tuhan melalui mewujudkan kebaikan sesama. Di dalam sikap hidupnya yang bergeser kepada teosentris, dia punya kasih kepada sesama, bersifat filantropis. Karena itu,
Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus selalu di dalam hidupnya ada transformasi, ada perubahan, ada satu sukacita yang besar karena berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saudara, sebagai orang Kristen, tentu kita telah lama mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Tetapi bacaan hari ini mengingatkan kita kembali, mari kita memiliki energi yang penuh untuk dapat mengalami sukacita bersama dengan Tuhan Yesus. Barangkali di dalam perjalanan hidup kita mengiring Tuhan, ada kegagalan-kegagalan, ada dosa yang kita lakukan. Barangkali kita mengatakan, dosaku tidak sebesar seperti yang dilakukan Sakius. Tapi saudara, kita juga menyadari tidak ada orang yang sempurna. Artinya selalu ada kekurangan, selalu ada kesalahan, selalu ada dosa. Dan itu dapat kita bereskan kalau di dalam perjumpaan kita bersama dengan Tuhan Yesus itu kita memiliki sikap seperti Sakius. Teladan hidup yang berfokus kepada Yesus itu mari menjadi gaya hidup kita. Mari kita mengundang Tuhan Yesus, bukan saja berkunjung ke rumah kita, bukan saja bertamu di dalam rumah tangga kita, bukan saja menumpang di keluarga kita, tapi mari jadikan Tuhan Yesus sebagai tamu yang tetap. Maksudnya adalah sebagai pemimpin dan penghuni yang permanen di dalam kehidupan kita, sehingga dengan demikian kehidupan kita boleh diberkati. Kalau Tuhan Yesus itu masuk di dalam rumah tangga kita, kalau Tuhan Yesus itu masuk di dalam pekerjaan kita, kalau Tuhan Yesus itu yang menyetir pelayanan kita, maka bersama dengan Tuhan Yesus kita akan mengalami sukacita yang besar. Tuhan memberkati rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan saudara pada hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan sungguh baik kepada kami. Siapakah kami ini ya Tuhan, yang mendapatkan kasih yang begitu besar? Sesungguhnya kami juga seperti Sakius, orang yang penuh dengan dosa. Tetapi Tuhan beranugerah kepada kami. Tuhan melimpahkan pengampunan. Bahkan Tuhan membarui hidup kami. Tuhan menolong kami, sehingga kehidupan kami menjadi baru sebagai murid-Mu. Ya Tuhan, biarlah selama kami mengiring Engkau, kami bukan saja mengundang Engkau masuk dalam kehidupan rumah tangga kami, tetapi kami juga bersedia dengan sukacita mengiring dan berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, supaya melalui perjalanan iman kami bersama-Mu, keluarga kami boleh diberkati, pekerjaan kami boleh diberkati, pelayanan kami boleh diberkati. Karena itu, sambil mengingat kehidupan saudara-saudara kami yang mungkin saat ini ada yang sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Kami berdoa supaya mereka yang sakit boleh dipulihkan, dikuatkan. Dan terutama kami berdoa juga untuk setiap umat-Mu yang saat ini sedang bergumul. Tuhan, Engkau yang memberikan solusi jalan keluar bagi mereka. Berkati pekerjaan anggota jemaat-Mu, tolonglah mereka dan berikan kepada mereka pekerjaan yang baik, sehingga apa yang Tuhan berkati itu boleh mendatangkan sukacita dan juga berkat bagi orang yang ada di sekeliling kami. Saudaraku yang terkasih, jalanilah hari ini bersama dengan Tuhan dan arahkanlah hatimu kepadanya, sambutlah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus,
Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan menyertai hidupmu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, salam sehat, shalom.